Di malam itu terlihat 3 orang wanita bernama Claire, Kate, dan Mandy terlihat habis melakukan pesta miras bersama, di mana Claire terlihat begitu sempoyongan akibat terlalu banyak minum miras. Namun tak lama setelah itu, Claire dan Kate memutuskan berpisah di tempat itu untuk pulang berdua menaiki sebuah Grab. Namun Mandy tak ikut karena tempat apartemennya sendiri tidak jauh dari sana, maka ia lanjut jalan kaki menuju tempat tinggalnya. Setelah beberapa saat berjalan, Mandy mengira ada orang yang mengikutinya dan sempat menoleh ke belakang untuk mencari tahu. Namun sesaat tiba-tiba ya, Mandy telah diculik sosok tak dikenal yang membawanya ke dalam hutan jauh dari kota, di mana ia nampak kebingungan. Namun sesaat sosok 2 orang psikopat datang dan membiusnya hingga Mandy tak sadarkan diri. Sadar dari pingsan, Mandy sudah terikat kuat berada dalam ruangan yang entah itu di mana. Yang terlihat di sekitar nampak seram sekali, dan ternyata ini adalah tempat penjagalan manusia yang dilakukan oleh psikopat sadis, di mana mereka melakukan siaran langsung di situs deep web yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya, dan akhirnya inilah yang terjadi ke Mandy. Beberapa hari kemudian nampak sebuah berita menyiarkan tentang penemuan potongan-potongan tubuh mayat yang itu tak lain adalah Mandy, tak lain adik dari Ethan, seorang podcastan yang sudah dibunuh oleh para psikopat, di mana saat ini polisi sedang mendalami kasus yang menghebohkan jagat maya dan jagat perbincangan para netizen. This morning we discovered the remains. What a quick statement. We are currently Amanda is the sister. Beralih ke Ethan yang sedang melakukan siaran podcast, ia nampak ditemani seorang lawan bicara di podcast tersebut. Dan Ethan sendiri nampak sedang berkomunikasi dengan seorang melalui siaran podcastnya. Namun Ethan mendapat perkataan yang tidak enak dari orang tersebut, bahwa ia ingin sekali membunuh Ethan. Tapi setelah siaran usai, Ethan mendapat kabar dari ibunya bahwa adiknya Mandy telah ditemukan tewas di daerah Seattle. Di tempat pemakaman, Ethan juga bertemu dengan Claire dan Kate, teman dekat Mandy. Saat itu juga terlihat usai menghadiri pemakaman Mandy. I was in town a couple of days, helped my mom with the funeral arrangements. Hey. Beralih ke tempat apartemen Mandy, di mana Ethan saat itu sedang mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian adiknya Mandy, yang hal ini ia mengira tidak wajar. Ethan melihat keadaan kamar Mandy yang begitu berantakan karena polisi sebelumnya telah melakukan olah TKP dengan tujuan ingin mencari bukti petunjuk yang ada guna mengungkap siapa di balik dalam pembunuhan Mandy yang sadis ini. Ethan juga menemukan sebuah coretan yang lantas ia foto, siapa tahu nanti bisa dijadikan petunjuk. Namun sesaat ia mendapat pesan dari orang tak dikenal dengan gambar badut yang menyeramkan. Beralih ke tempat rumah ibunya Ethan, di mana Ethan sebelumnya telah diminta oleh ibunya untuk tinggal bersama karena ibunya saat ini hanya memiliki Ethan saja karena adiknya yaitu Mandy telah tiada. Out here because my husband hates the vape. Namun sesaat Ethan melihat orang aneh dari balik jendela yang lantas ia keluar untuk mencarinya. Namun sayang, orang aneh tersebut telah menghilang. Kembali ke dalam rumah, Ethan dikagetkan kehadiran ibunya yang telah pulang sehabis berbelanja. You heard me come in the front door? No, crap out of you, Mom. I'm sorry, honey.
Di saat ingin santai sejenak, Ethan kembali dikirimi pesan yang menunjukkan kondisi adiknya Mandy saat diotopsi. Yang hal itu membuat perasaan Ethan menjadi gusar. Siapakah orang yang mengirimi foto ini? Apakah ada kaitannya dengan kematian adiknya? Dan kenapa juga ia seperti selalu memantau Ethan dimanapun Ethan berada? Tell me this is not the new dress. Beralih ke Kate yang sedang diceramai bosnya yang bawel karena Kate sendiri tukang jahit pembuatan baju. Namun sesaat ia ditemui Ethan dengan niat diajak ngopi bersama untuk membahas sesuatu yang Ethan pikir itu penting. Some really strange things happened to me recently. I was wondering if you want to have that talk. I leave as soon as my boss goes home. I just have to come back and meet you at the coffee shop. Di malam harinya, Ethan dan Kate telah berada di sebuah warung Pak Tokiman. Ethan bercerita ke Kate bahwa ia mengira saat ini selalu diawasi dan diikuti orang tak dikenal, entah apa yang mereka inginkan. Ethan berkata bahwa ini ada kaitannya dengan kematian adiknya itu. Ethan juga sempat dikirimi beberapa foto adiknya yang sedang diotopsi. Kate sendiri juga mengatakan bahwa selama ini mereka bersama Mandy berbulan-bulan sering mengunjungi salah satu web rahasia, tempat di mana sesuatu horor dan mengerikan akan ditemui di situs tersebut. Ia juga berkata bahwa Mandy sebelumnya memberikan situs yang memuat adegan eksekusi langsung manusia yang disebut Red Room. Tapi mereka menganggapnya itu hal lelucon dan tidak sungguhan. Dan situs itu bernama Murder Show. Movie marathons. Well, we were stuck for months. Yeah, with the Ouija boards and Be absolutely anonymous. Called the dark web. Namun sesaat Ethan lagi-lagi mendapat pesan sebuah foto dirinya dan Kate yang sedang berduaan. Melihat hal itu, mereka lantas keluar mencari orang tersebut, namun tidak ditemukan. Mereka malah mendapati foto Kate yang mungkin dialah yang akan menjadi target selanjutnya. Kate dan Ethan lantas menemui seorang hacker bernama Lester guna mencari bantuan untuk menemukan alamat IP di mana orang-orang yang selama ini selalu memantau Ethan dimanapun ia berada. Ethan beranggapan bahwa orang-orang tersebut harus segera ditemukan sebelum wanita lain menjadi korban berikutnya. you need to find the site. These guys can hack. Bigfoot or little green-ass UFO. Popo handle this. You always brag about how Fuck with them, you're tripping, bro. Why don't you... Lester sendiri menyanggupi permintaan Ethan. Ia akan menemukan di mana Murder Show berada. A lot of things I have to process. Jeez. Let me see. You're out. I practically live on this fucking murder show. News in the viral video. Dan sebelum mereka pergi dari tempat Lester, Kate sempat memberikan nomor detektif yang sebelumnya menangani kasus Mandy dan sempat mewawancari Kate saat penyelidikan. Namun saat ditelepon nomor itu tidak bisa. Sesaat Ethan mengantarkan Kate ke tempat di mana ia bekerja, Kate berkata bahwa ia akan lembur malam ini untuk menyelesaikan gaun pesanan pelanggan. Namun Kate tidak menyadari bahwa di tempat itulah bahaya akan terjadi. Singkat cerita, beberapa jam kemudian Ethan mencoba menghubungi Kate untuk memastikan keadaan lewat panggilan video. Namun sesaat lampu di tempat Kate tiba-tiba mati dan disinilah awalnya dimulai. Terlihat Kate sedang memantau keadaan sekitar dengan terus terhubung dengan Ethan. Tapi tidak lama kemudian Ethan melihat sekelibat orang di belakang Kate yang terlihat dari panggilan video itu. Yang tidak lama kemudian apa yang terjadi? Seorang psikopat muncul dengan membawa kapak yang membuat Kate lekas lari, namun psikopat lainnya mencegat dan akhirnya terlihat Kate dibawa ke tempat rahasia tempat psikopat berada. Kate dikurung bagaikan anjing peliharaan di dalam kandang kecil. Namun sesaat Claire juga terlihat berada di tempat itu dengan kondisi yang sama. Mengetahui mereka telah diculik, Claire berkata agar tetap tenang dan tidak berteriak karena kalau Kate berteriak hal itu akan membahayakan mereka. Kate juga berkata saat sepulang dari pemakaman Mandy ia dicegat dan diculik sampai saat ini. They did that to me. Yeah, they got me just after I left Mandy's. You're doing this to us.
Di tempat lain, Ethan telah menemui seorang detektif dan juga sebagai polisi guna melaporkan kejadian penculikan yang telah dialami Kate. Namun sang polisi itu pun terlihat tidak menanggapi laporan Ethan dengan serius, malahan menanyakan hal lain tentang penulisan blog di podcastnya tentang artikel yang mengatakan bahwa kepolisian saat ini tidak kompeten, dan dalam tulisan itu Ethan mengecamnya dalam satu kasus di kepolisian Seattle. Is in my books with the blog and the podcast incompetent, yeah? That Slamming the Seattle police. never slammed the Seattle. Kembali ke Kate, di mana ia didatangi salah satu psikopat dengan membawakan satu layar monitor yang sesaat terlihat gambar siaran langsung di mana seorang yang sedang dipotong-potong tangannya secara sadis. Dan adegan itu pun juga disiarkan di situs gelap, di mana para penontonnya bisa request dengan membayar untuk meminta psikopat tersebut untuk memotong bagian tubuh yang mereka inginkan. Ini sangat menyeramkan. Kembali ke Claire yang sedang memanggil Kate, memastikan ia masih di tempat itu dan belum dibunuh. Mereka saling menguatkan satu sama lain agar tetap kuat, karena mereka sekarang berpikir akan mati di tempat itu dengan menunggu giliran. Just stay strong. Beralih ke Ethan yang berada di tempat Lester yang sedang berusaha mencari alamat IP tempat di mana psikopat itu berada. Namun yang tidak mereka sadari bahwa kamera yang ada di atas layar telah aktif, yang itu tandanya mereka sedang dipantau langsung oleh para psikopat tersebut. Mengetahui hal tersebut, Lester nampak mengambil sebuah pistol untuk berjaga dan memberikan sebuah alat kecil yang mungkin nantinya berguna bagi Ethan. God, these are sick fucks. Wow. Thanks. Kembali menemui sang detektif, Ethan mencoba kembali untuk meminta bantuan ke polisi tersebut dengan memohon teramat dalam. Ethan berkata ia telah menemukan murder show tersebut, dan saat Ethan mau menunjukkan foto bukti web, namun foto itu sudah tidak ada, melainkan telah dihapus oleh pihak psikopat. Karena saat ini HP Ethan telah dalam kendali dari para psikopat. I seem to have wasted your time. Beralih ke Lester yang sudah berhasil menemukan alamat IP di mana psikopat berada, lantas menghubungi Ethan dan memberitahukannya. Saat dalam percakapan tersebut, Ethan berkata jika semua HP dan komputer yang dimiliki saat ini dalam kendali para psikopat, dan foto bukti yang sebelumnya Ethan akan tunjukkan ke polisi hilang dan diganti foto para korban psikopat. Fuck are you talking about? I went to everything. The phones, the computers, everything. They replaced it all with photos and check the screenshots we had. All that shit. Lester terlihat sempat menulis alamat psikopat di sebuah kertas dan bergegas ingin pergi dari tempat itu. Namun tak lama ia melihat CCTV bahwa sosok psikopat ternyata telah berada di depan lorong, yang lantas dengan pistolnya ia mengecek keluar dan tiba-tiba dan ya, tangan Lester terpotong dan terlihat dia psikopat ternyata dari bentuknya adalah sepasang laki dan perempuan. Lester mencoba merayu mereka dengan iming-iming sejumlah uang agar ia tak dibunuh. Namun semua usaha itu sia-sia. Tak lama kemudian Lester ditembak dengan pistol yang sebelumnya ia pegang. I'm not lying, just take it. In my bag, look, it's my wallet. Just... Ethan yang telat sampai telah menemukan Lester tewas mengenaskan dan mencoba mencari sebuah surat bertuliskan alamat yang berada di saku Lester. Lantas Ethan menuju ke tempat di mana para psikopat itu berada. Tapi hal yang tidak ia sadari bahwa Ethan berada dalam pengawasan CCTV yang dikendalikan para psikopat, yang hal itu akan membuatnya dalam bahaya. Dan benar saja, setelah Ethan tertangkap, terlihat ia juga dikurung dalam kandang kecil sama seperti Claire dan Kate alami sebelumnya. Di dalam monitor, Ethan melihat Claire yang sedang terikat dan akan dicincang dengan gergaji mesin. Lagi-lagi adegan itu disiarkan langsung.
Dengan bermodalkan alat pembuka kaleng, Ethan berhasil membuka gembok kerangkengnya dan lekas menuju ke Kate dan mengeluarkannya. It's okay, Ethan. Oh my God, Ethan, Go on. They could be watching. Saat sedang menelusuri ruangan, Ethan melihat salah satu psikopat sedang melakukan siaran live. Tapi ketika Ethan mencoba masuk, psikopat itu ternyata bersembunyi dan melukai Ethan dari belakang. Dan beruntungnya, Kate sekejap datang menyelamatkan Ethan. Tapi semua itu belum selesai. Psikopat tersebut saat ini telah melarikan diri. Ketegangan belum usai, di mana Ethan kini ditarik dan dilempar keluar oleh salah satu psikopat. Dengan bersusah payah, Ethan harus berusaha menghindari darinya. Namun psikopat sendiri selalu menusuk kaki Ethan saat Ethan berusaha menghindari darinya. Di sisi Kate juga dihadapkan dengan satu psikopat yang menyerang dirinya. Tapi tidak lama kemudian Kate berhasil membunuh psikopat tersebut dengan sebuah tusukan dan menghancurkan salah satu kamera yang ada. Salah satu psikopat perempuan nampak kesal karena live-nya telah berhenti. Di sisi Ethan yang terus dikejar, yang saat ini bersembunyi di lorong udara. Namun sesaat psikopat tersebut mencoba menusuknya dari bawah, berharap itu akan mengenai Ethan. Dan di saat Kate sedang mencari para psikopat, ia dikagetkan salah satu korban yang masih hidup. Tapi tidak berselang lama, korban itu ditembak psikopat perempuan dan mati. Mendengar tembakan, psikopat satunya lagi meninggalkan Ethan dan beralih menuju Kate berada. Dengan gergaji mesin, Kate memberanikan diri untuk mencoba menggorok para psikopat. Dan disinilah Kopet Cungkring itu mengadu dengan senjatanya untuk melawan Kate. Tapi sesaat pada akhirnya, psikopat itu pun mati dipotong lehernya dengan gergaji. Melihat temannya modar, psikopat wanita lantas kabur dari tempat itu. Satu tahun kemudian nampak Ethan yang sedang berjumpa fan, dan berkat penulisan cerita tentang psikopat terlihat terkejut dengan didatangi para fan yang bertampang psikopat. You sign this. Thanks. Di malam harinya nampak Ethan yang sedang buang sampah tak sengaja menemukan foto dirinya yang ternyata akan jadi korban para kopet selanjutnya. Dan pada akhirnya terlihat Ethan diikat, di mana di tempat itu sedang diadakan pelelangan di kelompok para kopet yang hadir, dan diputuskan salah satu kopet telah memenangkan lelang seharga $10.000. Terkejutnya lagi, salah satu kopet itu adalah sang detektif sendiri yang tempo hari dimintai tolong Ethan, malah kini ternyata bagian dari kelompok para kopet tersebut. Dan pantas saja kelompok kopet ini sulit ditangkap karena ya ada seorang berkepentingan di dalamnya. Dan film pun selesai.